Halo Gitaler, selamat datang kembali di channel Hobi Gitar. Di video kali ini aku kasih judul main double giliran siapa yang ambil. Jadi di video ini kita akan bahas bersama siapa yang ngambil bola ketika bola itu ditempatin di tengah atau waktu ya, kalau kita misah ya, yang udah tahu pasti kalau bola dari kita itu diangkat biasanya kita posisinya kan kiri kanan. Nah kayak aku sama Valen ini kan kiri kanan. Cuman kalau ditempati di tengah biasanya kan suka bingung siapa yang ngambil. Terus kalau depan belakang juga bingung siapa yang ngambil. Nah itu mari kita bahas bersama ya. Memang di video ini enggak melulu mengenai pelajaran ya. Soalnya kalau kita lihat atlet main pun juga seringkali bingung siapa yang ngambil. Tapi semoga di video ini kita bisa belajar lebih baik lagi bagaimana supaya nggak terjadi kebingungan atau malah nggak ada yang menerima bola. Di sini Valen tuh diincar sama kedua orang, dan Valen tuh harusnya mengembalikannya itu nggak cuman lurus aja, karena sebelah kiri kita atau di sebelah kanannya lawan itu kosong banget. Kalau nggak mau diincar ya pindah atau arahkan ke sana, nanti kan sama lawan dikembalikan lurus, jadi aku bisa menggantikan. Nah kalau kita lihat di sini sebenarnya yang dilakukan Valen ini berbahaya karena dia itu buru-buru nyemes. Terus aku posisinya kan belum masuk ke depan ya, dan Valen itu kalau habis nyemes gak siap-siap maju, nanti dikasih Felix di depan, jadinya nggak ada yang menerima. Soalnya aku posisinya agak jauh, jadi untuk lari-lari ke depan itu sulit. Jadi Valen habis nyemes harus maju. Cuman ada beberapa momen mungkin sewaktu pemain belakang yang nyemes, lalu yang habis semes tuh nggak bisa maju, soalnya semesnya lumayan keras, jadi untuk bergerak maju ke depan agak sulit. Jadi harus diterima, bola berikutnya harus pemain depan yang ngambil kalau dikasih ke depan, atau tengah itu juga pemain depan yang harusnya ngambil. Ini sewaktu Valen itu ngangkat bola kan, mestinya aku jaga di kiri dan Valen tuh siap-siap terima smash jaga di kanan. Tapi Valen tuh telat mundur, jadi aku langsung menempati ke posisi tengah. Jadi aku posisinya itu kayak apa ya, mix double ya, atau lebih mirip ke single. Walaupun pada akhirnya bolong semua ya, Valen nggak bisa nerima, aku juga nggak bisa nerima. Aku menempati posisi yang di tengah soalnya aku pikir Valen tuh udah dalam kondisi terdesak, dan kalau Felix nyemesnya lurus itu harusnya aku masih bisa mengembalikan asal Valen itu tetap dijaga di depan, jadi di depannya garis T. Di sini aku kan juga ngelop, tapi posisiku sama Valen kan depan belakang. Itu sedikit menyalahi aturan tapi cukup efektif karena sama Victor langsung ditempatin ke depan, jadi Valen bisa langsung ambil. Di poin ini harusnya aku nurunin bola biar Valen itu tetap jaga di depan. Tapi karena bolanya terlalu belakang, aku dalam kondisi terdesak atau nggak ideal untuk nurunin bola, makanya aku ngelop. Ini Valen kurang greget, kurang cepet sih menurutku. Valen itu habis mukul tuh langsung siap. Di sini Valen tuh kesannya terlalu apa ya, terlalu santai atau lemes.
kurang ada semangat untuk memenangkan pertandingan. Ini bagiannya Valen itu nanggung. Dan aku sedikit trauma kalau ada partnerku itu nggak ngambil tapi ngayunin raket. Itu aku biasanya nggak ambil. Takut nanti tabrakan. Ini masa transisi yang benar ya. Jadi waktu aku itu nyemes, posisinya itu nggak langsung depan belakang. Jadi Valen tuh nunggu dulu di sekitar garis T. Ternyata kalau bolanya masih di daerah sekitarku, aku bisa ambil, aku yang ambil. Karena yang barusan bergerak itu kan Valen. Kalau langsung buru-buru ngambil tuh biasanya nggak bagus pengembaliannya. Jadi tadi itu udah benar aku yang ngambil, walaupun Valen itu maju ya. Ini juga rally yang bagus untuk kita pelajari. Kasusnya sama kayak tadi, dan ini settingannya kayak mix double ya. Aku yang jadi pemain cowoknya. Jadi waktu aku ngelop tetap posisinya depan belakang. Soalnya mereka berdua, Valen sama Victor, itu bukan dalam kondisi untuk nyemes orang. Kalau kita lihat lawan kita itu posisinya enak buat nyemes kita, kita wajib misah buka kiri kanan. Tapi kalau kira-kira lawannya itu terdesak, walaupun kita ngasih lob, itu kita tetap depan belakang nggak apa-apa. Nah di sini harusnya misah, tapi Valen tuh diam aja di situ. Jadi aku berperilaku menjadi penggendong atau yang jaga di belakang. Jadi kalau kamu gendong itu harus bisa atau siap untuk main single. Walaupun sebenarnya agak sulit soalnya lapangannya double itu kan lebar. Apalagi aku kan nggak setinggi Excelsen, jadi untuk menjangka ke kiri kanan lebarnya lapangan double ya agak sulit. Ya aku tahu kalau Valen tuh orangnya kurang rajin, tapi kalau ada bola dekat di sekitarmu atau masih dalam jangkauanmu ya diambil. Jangan nunggu aja. Coba kalian lihat Valen ya, habis mukul terus kembalinya ke posisi siap itu pelan-pelan. Kalau aku kan lebih cepat ya, jadi ditempatin ke depan net itu aku masih cepat bisa ngambil. Kalau aku jalannya kayak Valen pasti udah mati dari tadi. Ini waktu sama Felix di lob aku nyemes keras, udah nggak bisa maju harusnya. Itu Valen yang mestinya masuk. Biasanya kalau pemain belakang habis semes keras, itu kan kaki belakangnya belum bertumpu dengan benar. Jadi sulit untuk maju. Dan kalau kita melakukan pukulan yang nggak hati-hati, itu biasanya nyangkut atau malah out. Nah ini ikut aturan yang jaga depan belakang, soalnya aku nurunin bola, harusnya Valen yang masuk. Tapi Valen diam aja, aduh. Aku ini umurnya 2 kali lipat dari Valen. Harusnya Valen tuh yang ngambil. Yang rajin tuh harusnya Valen, aku tuh seharusnya yang digendong. Katanya Fani, Valen ketenggengen ngelihat aku yang main di belakang. Sebenarnya pukulannya Valen tuh bagus, cuman ya langkahnya aja yang kurang siap. Pukulannya atau pergelangannya itu bagus, walaupun kayaknya kayak nggak niat ya untuk main, tapi sewaktu bolanya sebenarnya kalau aku lihat posisi badannya kurang ideal buat ngambil pukulan yang bisa sampai berkualitas atau keras, tapi ternyata bisa. Jadi pergelangannya atau lengannya Valen tuh sebenarnya cukup bagus, cuman langkahnya aja kurang cepat. Sebenarnya ya langkahnya masih bisa cepat lah, wong masih muda, cuman kurang semangatnya itu kurang. Felix mungkin sekitar 1 atau 2 tahun lebih muda dari Valen, dan Felix itu kalau aku lihat di sini ya
lebih rajin dari Valen. Tapi pukulan-pukulannya lebih bagusan Valen menurutku. Valen bisa baca lawan atau nempatin bola ke tempat yang lumayan menyulitkan lawan. Kalau Felix, waktu aku partneran sama Felix Februari, itu kurang bisa baca atau kurang bervariatif permainannya. Nah, kalau kamu jaga depan tuh harusnya kayak aku. Jadi kalau ada bola di sekitarmu atau di depan, ya kamu yang ambil. Nah, seperti aku bilang tadi ya, Valen itu sebenarnya bisa baca bola dengan baik. Jadi lawannya itu berada di mana, kosongnya di mana, ditempatin di situ. Walaupun di depan kalau ada bola yang lob atau setengah, kalau merasa bisa ngambil ya diambil aja. Mundur dikit gak apa-apa, kan yang pemain belakang itu masih bisa lihat partner di depannya. Jadi kalau partner depannya mundur, otomatis kamu yang di belakang harus pergi. Nah, di sini aku yang sebenarnya terdesak ya. Jadi mukul dulu baru menempati posisi yang di belakang. Itu harusnya Valen yang maju. Tapi Valen diam aja, jadi aku terpaksa cepat-cepat maju. Itu sebenarnya aku nggak ideal, maksudnya nggak enak untuk ngambil bola yang itu. Sebagai partner, entah kamu berada di posisi manapun ya, kamu itu harus bisa mempertimbangkan posisinya partnermu atau temenmu itu posisinya di mana, kira-kira dia itu bisa maju atau enggak. Kalian harus bisa memposisikan diri sebagai partner kita. Maksudnya tuh kayak gini, misalkan kalian itu jadi partner, kalian menempatkan diri sebagai dia, digituin mau nggak? Misalkan sama partner sendiri dikasih prank, misalkan mau ngambil ternyata gak jadi lah, kalian itu marah nggak kalau digituin? Terus misalkan kalian pernah ngalamin misalnya udah posisi terjepit, terus ditempati di depannya dan partnermu gak mau ngambil, padahal udah dekat, tinggal meraih aja dikit udah bisa ngambil tapi nggak mau ngambil. Nah, kamu kalau digituin sama partner marah nggak atau kecewa nggak? Nah, kalian harus bisa mikir kayak gitu supaya lain kali kalau kalian yang jadi partner di depan, oh kira-kira bolanya ke sini, terus kan kalian bisa noleh atau lihat sekilas ya, partnerku ini posisinya terjepit atau enggak. Kalau posisi kayak gini biasanya bisa mengembalikan bola atau enggak. Kalau ternyata bolanya ditaruh di situ, terus ternyata sama lawan ditaruh di depannya, misalkan habis cemas keras terus ditaruh di depannya ya, itu kita harus bisa mikir, oh aku kalau digituin gak bisa ngambil, jadi aku sebagai pemain yang di depan, aku yang harus ngambil, wajib. Jadi seberapa bisa kalian ambil, jangan cuman nunggu giliran. Oh secara teori aku di kiri kok, gak apa-apa aku di kiri terus, kalau bolanya mati yaitu salahnya partnerku, terus nyalain partner, itu salah ya. Jadi kita itu main double itu kerjasama. Kalau ada bola bisa kamu raih ya kamu ambil aja, jangan ragu-ragu. Bila perlu mau mundur dikit untuk ngambil gak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk meraih bola yang di belakang, misalkan kita itu pemain depan, untuk meraih bola yang di belakang agak jauh, misalkan 2 langkah, perlu 2 langkah, ya mending gak usah ambil. Kan kita bisa kira-kira ya kapasitas diri kita itu seperti apa. Kalau kita merasa oh aku gak mampu untuk ngambil kayak gitu,
Walaupun mampu untuk ngejar bolanya, tapi aku bisa pakai pukulan apa untuk mengembalikan. Kalau pukulannya aku nggak bisa, misalkan harus pakai trick shot yang aneh yang aku pernah lihat di TV, atlet-atlet bisa melakukan, tapi aku sendiri udah nyoba beberapa kali nggak bisa. Ya, ya nggak sepantasnya kita itu ngambil kayak gitu dibuat latihan. Jadi mending dilepas aja biar partnernya yang di belakang yang ngambil. Terus satu lagi yang aku perlu share ya, jadi sewaktu partnermu itu posisinya terdesak, misalnya udah lari-lari ke depan jauh, terus kan nggak bisa ngerem, tapi bolanya bisa dikembalikan. Nah itu bola berikutnya kan kamu yang ngambil, itu sebaiknya kamu lob supaya partnermu punya waktu untuk kembali ke posisi siap. Jadi jangan terlalu memaksakan untuk main sendiri. Kadang-kadang kita kan punya kayak kebiasaan tertentu ya. Kita sering nurunin bola gitu. Tapi kalau partner kita sewaktu udah terlalu depan, udah deket net, itu kan posisinya nggak ideal untuk bisa cover kiri dan kanan net dengan cepat. Kalau supaya bisa cover kiri kanan net dengan cepat kan setidaknya kita harus deket di garis T ya. Jadi yang kebiasaan kita nurunin bola sebaiknya diganti ngelob, walaupun ngelob itu nggak punya efek mematikan lawan langsung ya, tapi itu kayak ngeriset, jadi mencet tombol reset harus kembali ke posisi netral dulu, jangan buru-buru mematikan lawan karena nanti ya kita jadi bumerang, nanti kita jadi mati sendiri. Valen kurang cepat langkahnya, terus ngambilnya telat, makanya nyangkut. Valen kenapa kok kembalinya lurus terus? Mau nantang Victor ya? Tadi aku udah singgung dikit mengenai masa transisi. Jadi sewaktu kita posisinya kiri kanan, terus kalau mau pindah depan belakang itu jangan langsung memasuki daerah T, tapi tunggu dulu, baru nanti kalau sama partner itu beneran dikasih ke depan, baru kita maju. Karena kita kan nggak bisa baca pikirannya partner kita ya. Kalau ternyata sama Valen tadi di lob, ya aku bakal balik lagi ke posisi yang di kanan, jadi mundur lagi. Nah ini waktu aku ngambil tuh harusnya Valen tuh maju langsung ke daerah T, karena udah pasti aku turunin. Ini termasuk terlambat ya Valen itu masuk ke daerah T. Soalnya yang pasti bisa melihat duluan itu ya partner kita, kan lihat bolanya itu datang atau jatuhnya kemana, itu yang lihat duluan kan pasti
partner kita yang berada di depan, atau kalau di samping ya kita bisa ngelirik bolanya ya, jangan ngelirik ke partnernya. Kecuali kamu capek jalannya pelan-pelan atau menempati posisi itu kayak orang jalan, nggak apa-apa, tapi sebaiknya sih ya mainnya cepet, jadi harus lebih siap untuk menempati posisi. Siap itu harusnya melangkah atau melompat-lompat, jangan jalan kaki kayak orang jalan sehat gitu. Kalian lihat abis backhand Valen itu diem aja kayak ngeliatin bolanya, atau kayak ketenggengen itu kayak apa ya, kaku gitu, ngeliatin bolanya bisa sampai belakang atau enggak. Itu problemnya kalau orang yang bukan atlet, jadi masih belum yakin dengan pukulannya sendiri. Biasanya habis mukul terus ngeliatin bolanya itu, oh ternyata bisa sampai belakang, oh ternyata aku bisa melakukan backhand lob sampai belakang. Nah kayak gitu tuh udah nggak ada di pikirannya atlet, karena mereka udah latihan dan udah tahu pasti pukulannya itu bakal kemana dan seberapa tinggi atau seberapa jauh, itu udah tahu. Tapi kalau kita yang masih pelajaran biasanya nggak tahu, terus habis mukul diem aja. Ini Valen yang salah, aku ngelob tapi Valen kok maju, itu udah salah. Terus waktu bola ditempatin di sebelah kiri, jadi aku masih bisa ngambil karena aku kan kidal. Tapi kalau ditempatin di posisinya Valen, Valen nggak bisa ngambil dengan enak, soalnya dia jaga depan. Kalau di smash di depan ya kena body, sulit untuk mengendalikan. Ya orang bikin aturan kalau bolanya di lob itu jaganya kiri kanan itu pasti ada alasannya ya. Dan salah satunya yang tadi kayak yang kasusnya Valen tahu-tahu masuk di depan itu. Makanya aku bilang jangan buru-buru masuk ke depan di daerah T, soalnya belum tentu sama partner kita diturunin bolanya, bisa aja di lob untuk mancing lawan, itu di lob. Mungkin aku perlu ingetin lagi ya, jadi giliran kalau main double itu giliran itu sebenarnya nggak ada. Kalau ada bola di sekitarmu yang kamu yakin bisa ambil ya ambil aja. Cuman jangan terlalu maksa atau terlalu ambisius untuk diambili semua. Padahal mungkin skillmu juga kurang bagus, tapi kalau diambili semua kasihan partnernya. Mungkin kalian udah ngamati dari tadi ya, kalau Victor tuh mainnya suka kayak gerakan tipu-tipu, kayak mau ngelob tapi ternyata di drop. Dan waktu aku mau ngelob juga aku ternyata net, ternyata Victor juga
kurang siap kalau ditipu kayak gitu. Ya ini hukuman yang aku tadi bilang. Karena Valen terlalu males. Jadi kena hukum. Walaupun sudah dihukum masih tetap males Valen. Begitu kita lihat kalau bolanya dari partner itu turun, khususnya partner yang jaga di belakang ya. Habis nurunin bola, langsung kita buruan masuk ke posisi siap. Siapnya di mana ya? Itu di tengah. Kalau bisa itu jangan nginjek ke garis T, tapi di belakangnya dikit. Satu langkah di belakang supaya kita bisa lari ke kiri dan kanan di depan tuh lebih enak. Kalau terlalu depan nggak enak. Setiap kali loh Valen. Harusnya lebih aware ya kalau Victor itu lebih sering ngasih bola-bola kayak gitu. Terus ya Valen harus lebih siap lagi untuk ngambil bola yang di sana. Kalau rotasinya antara aku dan Valen itu mungkin lebih kayak random ya. Rotasinya Victor sama Felix lebih bagus. Jadi mulai di sini aku udah jarang untuk pakai strategi atau ngikutin teori yang umum. Jadi aku lebih banyak jaga di depan. Walaupun bolanya sama Valen di lob. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga kita bisa belajar bersama. Silahkan komen kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.